Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin biqaulihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu ayyadha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah, dalam keadaan sehat walafiat, menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, dalam hitungan hari Bu ya, insyaallah kita akan berjumpa dengan perayaan Idul Adha Mubarak, di mana hari ini kita sudah berada di tanggal 6 bulan Dzulhijjah, yang artinya hanya menyisakan 4 hari lagi ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Insyaallah kita akan berjumpa dengan Idul Adha di hari Senin tanggal 17 di bulan Juni. Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya Idul Fitri dan Idul Adha ini memiliki kemiripan dan kesamaan. Kesamaan yang pertama, sama-sama di-prepare dengan 10 hari. Jadi kata kuncinya itu adalah 10 hari. Bedanya kalau Idul Fitri 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, kalau Idul Adha di-prepare dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jelas Bu ya? Jadi sama-sama di-prepare. Di-prepare itu apa tuh ya? Ini emak-emak gak ngerti prepare Pak Ustaz. Iya, dipersiapkan itu kurang lebih sekitar 10 hari. Dan dua-duanya itu menjadi 10 hari mulia Bu, 10 hari yang agung, 10 hari yang dahsyat ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, sama-sama dijadikan sebagai momentum kebahagiaan, sehingga kita diharamkan berpuasa, kita disuruh bergembira Bu ya, disuruh makan-makan yang lezat, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu adalah harinya makan dan harinya minum. Jadi nanti Idul Fitri, Idul Adha itu sama-sama bahagianya. Kalau ibu jujur sama Ustaz, Idul Fitri, Idul Adha lebih semeriwing mana Bu? Lebih heboh mana? Idul Fitri. Dan itu memang begitu. Padahal sebenarnya Idul Adha Bu yang menjadi id agung, id besar.
Sebenarnya sih nggak masalah ibu meramaikan Idul Fitri. Yang problem ibu mendolimi Idul Adha. Idul Fitri makanan apa yang nggak ada? Lengkap. Idul Adha ada kuenya bu? Ada bekasnya Idul Fitri ya? Kasian. Idul Fitri bajunya lengkap 5 seter 5 hari gonta ganti. Sedangkan Idul Adha itu bajunya baru, kaos kurban, ya kaos panitia itu loh bu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentu menjadi pembelajarannya. Jangan mendolimi Idul Adha karena dua-duanya merupakan sama-sama sebagai hari kemuliaan, kebahagiaan, harinya makan dan harinya minum. Makanya nanti ibu-ibu mohon maaf ya kalau Idul Fitri makannya enak-enak, Idul Adha juga sama. Idul Adha itu ibu makan yang lezat. Kalau biasa makan tempe terus sekali-kali ya tahu ya. Jadi biar ada bedanya. Tahu campur maksudnya. Tahu campur kan ada dagingnya. Sambelnya sambal petis. Insya Allah bu itu kena kerupuk udang. Pakai pagi-pagi adem-adem begini. Aduh badannya hangat rasanya. Ya, kerupuk udang kasih sambal petis yang pedas, diacak-acak begitu bu ya, hitam gitu kuahnya, luar biasa. Ibu telan aja liurnya ya. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi kesamaan yang kedua. Dan kesamaan yang ketiga, sama-sama disyukuri dengan berbagi. Bedanya kalau Idul Fitri berbaginya berbentuk beras atau berbentuk uang. Kalau di hari Idul Adha berbaginya berbentuk daging kurban. Jadi itu memiliki kesamaan. Setidaknya di 3 poin tadi kita bisa lihat tuh ada kesamaannya. Nah, berangkat dari apa yang Ustadz sampaikan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya sama-sama dianjurkan untuk berbagi. Maka di Idul Fitri bersyukur dengan cara berbagi beras atau uang, sedangkan di Idul Adha bersyukurnya dengan cara berbagi hewan kurban. Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah, waktu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, saya mau tanya sama ibu, kira-kira aja bu, kira-kira aja. Kan Allah perintahkan Ibrahim sembelih anakmu. Itu Nabi Ibrahim ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, sebenarnya Allah udah tahu nggak bu? Nanti kalau closingnya itu sebenarnya yang disembelih bukan Ismail tetapi kambing. Allah udah tahu nggak? Allah udah tahu kok, mikir ku lempar botol memang baru tahu rasa. Kira-kira kan Allah bilang Ibrahim sembelih anakmu. Kira-kira waktu itu Allah udah tahu nggak kalau nanti sebenarnya sih kambing bukan Ismail gitu. Udah tahu ya? Oke. Bu, mohon maaf, nyuruh sesuatu yang sebenarnya saya tahu itu nggak bakal terjadi. Itu kalau bahasa manusia itu perbuatan sia-sia kalau untuk manusia. Tapi Allah kan nggak mungkin melakukan perbuatan yang sia-sia. Maka sekarang saya tanya, apa hikmahnya Allah nyuruh nyembelih Ismail pakai drama, tangis-tangisan, peluk-pelukan, ya kan? Jadinya kayak apa? Tanda kutip seperti alay begitu jatuhnya. Kenapa nggak langsung aja? Kalau memang perintah ini menjadi syariat kurban, hanya untuk jadi syariat kurban, Ibrahim sembelih kambing, umat Muhammad ikutin Ibrahim tuntas. Apa hikmahnya coba? Ini bisa ngomong gak sih orang-orang? Kenapa bu? Apa kira-kira hikmahnya Allah nyuruh Ibrahim nyembeli anaknya kalau Allah udah tahu ujung-ujungnya kambing? Ibu bisa gak ngomongnya yang jelas? Benar saya puji, salah saya hina gitu ya? Apa bu? Belajar ikhlas. Gak nyambung juga jawabannya. Maksudnya gini loh, Ibrahim sembelih ini padahal Allah kan udah tahu nanti bakal kambing. Nah, kenapa pakai nyembelih anak? Langsung aja sembelih kambing, selesai. Apa hikmahnya?
Menguji keimanan. Oke, menguji keimanan. Yang diuji imannya siapa, Bu? Nabi Ibrahim. Itu salah. Iya. Kenapa salah, Bu? Ibu harus ingat ya, sebelum kejadian ini terjadi, Ibrahim sudah diperintahkan Allah meninggalkan istri dan anaknya biwadin ghairi dzar'in pada sebuah lembah yang tidak berpenghuni. Logikanya, secara mental, Ibrahim udah siap nggak kalau Ismail itu mati? Ibu diperintahkan ninggalin anak di tengah bukit Suwarto, bayi ibu taruh di tengah bukit Suwarto. Ibu udah tahu bakal mati anak ini. Ibrahim melakukan itu. Jadi kalau ujian untuk Ibrahim kayaknya udah telat ya, Bu. Serius. Kenapa telat, Pak Ustadz? Karena itu terlalu mudah. Ibrahim pernah meninggalkan Ismail di tempat yang tidak ada airnya sampai Bunda Hajar berlari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, cantik, cantik. Safa Marwah cantik. Ya. Dan akhirnya dapat air enggak? Enggak. Bunda Hajar enggak dapat air. Ismail yang menginjakkan kakinya di tanah. Keluar air, dasar bocil, senanglah dia. Zam-zam, zam-zam. Makanya zam-zam itu enggak ada artinya. Zam-zam itu ucapan anak bayi kayak mam-mam, mam-mam, begitu. Keluarlah airnya. Makanya disebut air zam-zam. Coba Ismail bilang Coca-Cola, Coca-Cola. Maka disebut air Coca-Cola. Allahu Akbar. Apalagi susu beruang, nggak mungkin. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, ujiannya bukan untuk Ibrahim, ujiannya untuk you, me, and untuk kita semua. Kenapa Pak Ustadz? Gini, Allah mau ngomong begini, Bu, mohon maaf Bu, berapa perbandingan harga kambing berbanding anak kita? Ada yang anaknya mau dijual untuk saya sembelih, saya kasih 1000 ekor kambing, mau Bu? Gak mau. Bahkan 1.000.000 kambing pun ibu gak bakal mau. Ya, artinya apa? Berarti yang diminta Allah ke Ibrahim gak ada apa-apanya dengan yang diminta ke kita. Kalau Ibrahim saja mampu menyembelih anaknya, bagaimana mungkin kita tidak mampu menyembelih seekor kambing yang tidak ada harganya sama sekali dibandingkan dengan seorang anak. Jelas Bu ya? Itu namanya majas muqaronah, majas perbandingan. Sama kayak saya cerita, kayak ibaratnya gimana? Ya Allah nak, itu loh anak-anaknya tetangga itu loh gajinya 3 juta aja bisa ngasih ibunya sesuatu. Masa gajimu 20 juta gak bisa ngasih apa-apa nak? Itu tuh dibandingin gitu loh Bu. Paham ya? Sama Allah tadi ngomong gitu. Ya Allah nak, ya Allah hambaku. Ibrahim itu loh disuruh nyembeli anaknya aja bisa. Masa kamu nyembeli kambing aja gak bisa? Ya Allah bu, kemarin tuh ada orang kalau 34 Bu datang ke rumah Ustadz bawain 1 kresek hewan kurban. Masa dari BDS 1 gak ngirim apa-apa? Ini misal contoh begitu. Misal contoh. Dari BDS yang dekat itu. Padahal dari kilo 34 aja nyampe ke Karangjati. Ini ceritanya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal ya, ini menjadi pembelajaran bagi kita Bu. Allah ngasih majas perbandingan. Makanya jangan tinggalkan kurban. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Maka pertanyaan yang pertama, emang apa sih hukum kurban itu? Kurban itu hukumnya menurut kaul yang rajih sunnah. Kata-kata sunnah itu akan langsung membuat orang itu akan mencari-cari alasan. Apa kata mereka? Oh, cuman sunnah. Maka melalui mimbar yang agung ini saya menjawab bahwasannya memang sunnah, tapi sunnahnya beda. Ada 3 catatan.
Yang pertama, memang sunnah, tapi ingat sunnahnya bukan sunnah biasa, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Yang kalau Ustadz angkain Bu ya, ini biar lebih mudah memahami. Wajib itu 100, sunnah itu 70. Ibu tahu sunnah muakkadah itu berapa? 90. Dia lebih dekat pada kewajiban dibandingkan dengan kesunahan. Jadi kalau ibu dengar kata-kata sunnah muakkadah itu berarti sunnah yang mendekati pada kewajiban. Jangan sembarangan itu maksudnya begitu. Lagi yang kedua, memang sunnah, tapi ada ulama yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Siapa itu Pak Ustadz? Yaitu Imam Abu Hanifah Abu Janda, sembarangan. Abu Hanifah Abu Janda. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, Abu Hanifah. Artinya gini, kalau ada ulama beda dalam wajib dan sunnah, ibu nggak usah banyak ngomong. Kata kuncinya kerjain. Sholat witir ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Nggak usah banyak ngomong, kerjain. Sholat id ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Nggak usah banyak ngomong, kerjain. Kawin lagi ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Nggak usah banyak ngomong. Ibu ini nggak konsisten. Jadi teman-teman, ya kalau berani gitu Bu ya. Sebenarnya bapak-bapak itu bukan takut ya. Cuman masalahnya ibu lebih berani daripada bapaknya, itu masalah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, walaupun sunnah, ternyata tidak semua barang sunnah itu boleh ditinggalkan. Maksudnya terkadang ada perkara sunnah Bu, tapi ketika ibu meninggalkan dengan cara tahawun, meremehkan, itu dikecam sama Nabi dengan sebuah ancaman. Dikecam sama Nabi dengan sebuah ancaman. Apa itu Pak Ustaz? Nabi mengecam. Maka lahu sa'ah, barang siapa memiliki kelapangan, walam yudhi, namun dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan kau dekat-dekat dengan tempat sholat Allah. Bu, kalau dipanggil Bu, ya. Bu, ya. Bu. La ilaha illallah. Ibu kenapa jadi kijil begitu? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengerin Ustaz ya. Kaitan dengan yang Ustaz sampaikan tadi, Nabi mengancam. Ibu mohon maaf ya, mohon maaf. Ibaratnya kalau ibu mendeketin mertua, ngomong gini, jangan deket-deket sini. Dideketin fisik aja nggak mau, gimana mungkin dia bisa mencintaimu? Ibu dekat-dekat sama misalnya sama orang kaya, jauh-jauh sana. Gimana ibu bisa utang sama dia? Gitu loh, maksudnya paham nggak maksudnya? Ibu dekat sama Nabi aja, jauh-jauh sana. Gimana ibu bisa berharap syafaat dari baginda Rasulullah? Kalau kita na'udzubillah diusir sama Rasulullah dari tempat sholatnya. Itulah makna hadis. Maka nalahu sa'a, barang siapa memiliki kelapangan, walam yudhi, namun dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekat-dekat dengan tempat sholat. Jelas Bu? Jadi ini ya, katakan kurban hukumnya sunnah, tapi sunnahnya VIP. Ibu jelasin 3 poin tadi. Yang pertama walaupun sunnah, sunnahnya apa tadi Ibu? Muakkadah. Yang kedua walaupun sunnah, tapi ada ulama yang mengatakan wajib. Siapa tadi Bu? Imam Abu Hanifah. Dan yang ketiga walaupun sunnah, tapi ada ancaman untuk orang yang mampu tapi tidak mau berkurban. Ibu punya anak gadis, ada yang ngelamar cowok. Pertanyaan pertama, kamu kurban apa tidak? Jangan pernah menikahkan anak gadis Anda dengan laki-laki yang tidak kurban. Apa urusannya? Lah kalau untuk Allah aja dia nggak mau kurban, bagaimana dia bisa berkurban untuk cintamu? Jelas Bu?
terserah ibu lah. Baik. Yang kedua, Pak Ustadz tadi kan kurban bagi yang mampu. Apa definisi mampu? Karena ini pelarian ini mesti suka ngeles. Aku kan nggak mampu. Yang pertama saya mau disclaimer dulu bahwa Nabi tidak pernah mengatakan kurban bagi yang kaya. Ibu cari Quran hadis mengatakan kurban bagi yang kaya, haji bagi yang kaya, nggak ada. Yang ada bagi yang mampu. Kenapa? Karena kaya itu tidak ada definisi. Tapi kalau mampu nih ada definisinya. Apa definisi mampu berkorban Pak Ustaz? Ada 3 poin. Yang pertama, mampu menafkahi diri sendiri dan keluarga yang wajib ia nafkahi. Saya ulangi lagi, mampu menafkahi diri sendiri dan orang yang wajib ia nafkahi. Kemudian yang kedua, selama 4 hari di hari Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik yang suci. Dan yang ketiga adalah sisa uang bisa membeli seekor kambing atau sepertujuh sapi. Sisa uang bisa membeli seekor kambing atau sepertujuh sapi. Saya gabungin Bu ya. Kemampuan itu adalah mampu menafkahi diri sendiri dan keluarga yang wajib ia nafkahi selama 4 hari dari hari Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik yang suci, dan sisa uang bisa membeli seekor kambing atau sepertujuh sapi. Itu definisi mampu. Sekarang kita praktek dalam angka. Ustaz tidak mau teori, langsung praktek saja. Bu. Ya. Bu. Ya. Maka perhatikan ya, ada orang punya uang 5 juta. Ada orang punya uang 5 juta. Mohon maaf, berdasarkan standarnya kita, 5 juta itu termasuk orang kaya atau orang biasa, Bu? Biasa. Oke. Jadi tergolong orang yang biasa ya. Ini ibu yang ngomong nih. 1 hari nafkah keluarga makan tuh berapa, Bu? Normalnya? 4 orang 100. Kenapa? 100 kalau 4 orang. Normal aja, nggak usah pakai 4 orang, 7 orang ibu hitung kayak orang mau pengeluaran apa aja. Normalnya aja 100. Oke, susah banget ngomong 100 gitu ya, susah banget. Selama berapa hari tadi, Bu? Selama berapa hari tadi? 4 hari. Jadi 100 kali 4 berapa, Bu? Duitnya tadi berapa tadi? Ibu kenapa sih susah banget diajak ngomong, Bu? Ya Allah ya. Pertanyaannya gampang banget, mengarang aja bisa itu ya. Saya ulangin lagi. Kayak gini nih ceramah depan emak-emak, nenek-nenek nih begini nih, udah sabar. Saya ulangin lagi. Tadi punya tabungan 5 juta. 5 juta tadi kehitung kaya apa biasa? Oke. Terus tadi dalam 1 hari, ya dalam 1 hari tadi untuk nafkah normalnya berapa tadi? 100. Tadi Ustaz bilang berapa hari tadi yang disyarat tadi? 4. 100 kali 4 berapa? 400. Duitnya tadi berapa tadi? 5 juta kurang 400 berapa? Itu bisa nggak dibuat beli seekor kambing atau sepertujuh sapi? Bisa. Itu udah masuk di definisi mampu. Sudah segitu aja. Padahal kita sepakat tadi 5 juta bukan orang kaya. Jadi artinya kalau kita pelajari teman-teman, sesimpel itu cara menghitungnya. Makanya Ustaz sering bilang memang kurban itu bukan ujian untuk orang kaya. Kalau orang kaya sekalian kaya. Nah, orang punya tabungan MM-an terus diminta seekor sapi cuma 21 juta. Ya gak ada apa-apanya, 0,1%-nya aja. Sekarang coba berbanding orang miskin. Gak kurban bang, kurban apa tak? Gak ada duitnya. Kurban perasaan. Gak ada duitnya. Nah, yang susah itu orang tanggung. Tanggung, ya kayak gini-gini. Ya. Tanggung. Dibilang kaya enggak. Dibilang enggak memang. Jadi artinya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini kalau kita pelajari yang tangguh. Mohon maaf ya, ada orang punya tabungan 20 juta. Itu tuh ngeluarin 3,5 juta itu kan kayak, aduh Pak Ustadz gimana gitu. Nah itu ujiannya malah di situ. Di situ ujiannya tuh. Dan Ustadz tadi udah bilang, korban bukan bagi yang kaya, tapi bagi yang mampu. Tadi sebagaimana sabda Nabi, maka adalah usaha yang memiliki kelapangan, bukan memiliki kekayaan. Nah ini penting untuk digarisbawahi. Padahal kalau tadi pakai analogi 5 juta, ya balik papan sih kalau tabungan 5 juta mungkin hampir semua orang punya. Kemarin saya ceramah di salah satu bank, Bu. Saya lihat ada ruangan cantik banget. Saya tanya, Masya Allah, ini ruangan apa? Kok enak banget, ada makanannya lengkap gitu, Bu. Oh, Tat, ini ruangan priority, nasabah priority. Oh. Jadi mereka langsung datang sini nggak pakai ngantri, enggak Tat, malah mereka duduk aja dilayanin. Berapa duitnya minimal rekeningnya? Kalau di bank kami sih peraturannya minimal 1 miliar Pak Ustaz. Dan terus saya nyeletuk kan, nah, kalau gitu dikit dong, sebalik papan siapa sih punya tabungan 1 miliar? Jawab beliau, Pak Ustaz, nasabah kami itu sudah masuk di angka belasan ribu. Jadi untuk satu bank aja itu, Bu, ada belasan ribu orang-orang yang masuk dalam nasabah priority. Jadi teman-teman yang berbagi, apalagi kalau kita ngomong cuma 5 juta doang, sepertinya cukup banyak. Dan banyak orang yang punya duit 30 juta, 50 juta, bahkan 100 juta, tapi ngerasa masih nggak mampu sehingga mereka nggak mau korban. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya, oke Pak Ustadz itu disyariatkan, kami ikutlah, kami nurut Ustadz. Tapi disyariatkan itu seumur hidup sekali atau memang berulang dalam setiap tahun Pak Ustadz. Jadi gini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mempertegas, kami memperjelas dari apa yang Ustadz jelaskan, dari apa yang Ustadz paparkan, bahwa ibu yang dirahmati Allah, ibadah itu apapun jenisnya, pasti ketika turun perintah itu sifatnya adalah berputar, continue. Itu kalau secara umumnya sampai datang dalil yang mengkhususkannya. Contoh misalnya haji, ada dalil yang mengkhususkan. Nabi bersabda, Innallaha qad iftarada 'alaikum az-zakata, Allah telah mewajibkan bagi kalian membayar zakat. Ya, saya ulangi. Innallaha qad iftarada 'alaikumul hajja. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berangkat haji. Fahajju, maka berhajilah, kata Nabi. Seorang sahabat berkata, Ya Rasul, afi kulli amin, apakah setiap tahunnya Nabi? Nabi diam. Apa tiap tahunnya Nabi? Nabi diam. Apa tiap tahun Nabi? Nabi kayaknya gak dongkol gitu. Kata Nabi, lau qultu na'am la wajabat. Andai kata aku berkata iya, maka akan jadi wajib bagimu, wala mastata'tum, dan kamu tidak akan bisa melakukannya. Dan kamu tidak akan bisa melakukannya. Artinya berarti di sini haji itu memang kewajibannya hanya satu kali seumur hidup, ya. Nah ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustadz jelaskan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu, bahwa ibadah kurban itu ada nggak dalil yang mengkhususkannya? Kalau nggak ada, berarti kembali ke kaidah umum lagi yang tadi Ustaz bilang itu. Ya, di mana teman-teman yang dimuliakan Allah, yang namanya ibadah itu akan berputar di setiap tahun. Ibu punya emas nih misalnya nih, emasnya 100 gram. Ya teman-teman, emasnya 100 gram. Pertanyaan Ustaz, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kena zakat gak Bu 100 gram? Kena. Ini dibayarin zakatnya nih tahun ini Bu. Tahun depan ternyata emasnya masih sama 100 gram. Ustadz mau tanya, kena zakat lagi atau udah cukup dengan yang tadi? Kena lagi. Maka kurban juga begitu Ibu, ya.
Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mempertegas kembali ya. Kami mempertegas kembali teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ibadah kurban berulang di setiap tahun. Nah, ini kenapa Ustaz patut menjelaskan ini? Dengerin, ini akan jadi problem dalam problematika begini. Ada satu keluarga itu 3 orang. Suami, istri, anak. Ya. Suami, istri, anak. Nah, Bu, yang biasanya mampu siapa, Bu? Kalau bertiga begitu? Suami. Berarti tadi syariat kurban bagi yang mampu. Berarti yang mampu tadi siapa tadi? Suami. Oke, tahun ini suami kurban. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tahun depan dia kurban atas nama anaknya. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti pada saat itu tuh suaminya kurban? Enggak. Padahal khitabnya syariatnya bagi yang mampu. Jawabannya apa dia bilang? Tapi kan tahun lalu aku sudah kurban, Pak Ustaz. Nah, itu titik salahnya di situ. Dia pikir kurban itu kewajiban yang bersifat hanya seumur hidup sekali. Itu omongan Anda itu ya mirip kayak omongan gini. Ih, kamu kok nggak puasa Ramadan, dosa loh. Loh, aku kan udah puasa tahun lalu. Udah tampar memang mulutnya sama malaikat itu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, teman-teman, itu tadi pertanyaan yang ketiga sudah kita pelajari. Nah, kemudian beberapa pernak-pernik yang berkaitan dengan kurban. Yang pertama, Pak Ustadz, ada apa? Boleh nggak kurban diberikan kepada orang non-muslim? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung kurbannya kurban apa, Bu? Karena kurban itu ada 2. Ada kurban nadar, ada kurban biasa. Kalau kurban nadar itu namanya kurban wajib, Pak Ustaz. Kalau sampai suamiku nggak jadi kawin lagi sama janda sebelah rumah, aku akan sembelih sapi. Nadar ya, nadar Pak Ustaz. Ternyata 3 bulan kemudian ketemu saya, gimana Mbak? Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya nggak jadi kawin lagi. Kok bisa tahu? Jandanya udah kawin sama bule, pergi ke Amerika. Kamu nadar loh ya, saya jadi saksi loh. Iya Pak Ustaz, insya Allah saya sembelih sapi karena suami saya nggak jadi kawin lagi. Lah kalau jadi kawin lagi, ku sembelih suamiku Pak Ustaz ya. Jadi antara sapi dengan suami harus ada yang mati salah satunya. Ngeri memang itu tuh ya. Zaman sekarang perempuan begitu, gara-gara 2 juta jadi bakar suaminya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya pikir jelas ya. Jadi kesimpulannya kalau kalau kurbannya kurban sunnah nggak apa-apa. Kurban sunnah itu yang kurban biasa, yang kayak kurban biasa. Tapi jelas prioritasnya tetap kepada seorang muslim. Kadang tega betul ada jemaah tanya, Ustaz, apa hukumnya kurban kepada orang kafir? Apa hukumnya kurban kepada orang non muslim? Tapi ustadznya nggak diberi. Ini keterlaluan betul. Ini ceritanya, bukan di sini, bukan. Itu waktu saya ceramah di masjid Jabalus Salim, ya. Jabalus Salim waktu itu. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah. Oke, jadi kesimpulannya boleh, tapi adabnya harus tetap memprioritaskan kepada sesama muslim. Ya Bu, jangan tergila-gila dengan toleransi kepada non muslim, tapi Bu melupakan sesama muslim, itu kan namanya kurang ajar. Toleransi sama orang kafir senyum-senyum baik,
Tapi dengan sesama muslim manyun, ini apa-apa. Satu. Kok satu? Udah berapa ini? Udah banyak tadi ya. Berikutnya, Pak Ustadz, kapan waktu penyembelian? Waktu penyembelian itu Idul Adha ditambah 3 hari tasrik. Jadi artinya nanti Idul Adha insya Allah jatuh hari Senin, tanggal 17. Tasrik itu 3 hari setelahnya, Bu. Berarti 18, 19, 20. Berarti kalau dihariin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari ini tasrik, Bu ya. Berarti tasrik itu ibu nggak boleh puasa loh hari Kamis, hati-hati. Nanti dipikirnya Lebaran udah Senin kok, aman. Puasa di hari Kamis, dosa, Bu, haram. Ya saya ngomong begini walaupun saya juga nggak yakin sih kalian puasa. Cuman ceritanya biar keren gitu kan di syuting ya kan. Jangan puasa ya, padahal di hati keren. Siapa juga yang puasa Pak Ustadz? Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi pelajaran bagi kita bersama bahwa hari tasrik itu masih lebaran. Jadi kalau misalnya ada orang nyembelinya pas itu Pak Ustadz, pas hari tasrik, ya enggak apa-apa. Boleh-boleh aja, silakan, nggak masalah. Namanya manusia, Bu, hati manusia berubah-berubah, Bu. Ada orang nggak mau kurban dia. Alasannya apa? Nggak ada duit. Subhanallah. Terus ditanya sama gurunya, kamu kalau punya duit? Oh, kalau punya duit kurban aku tak. Dan memang nggak ada duit dia. Pas tasrik ketiga hari Kamis pagi-pagi ikut pengajian Jabul Salam. Duduk depan masjid situ. Ketemu orang, ya Allah, Mbak, lamanya kita nggak ketemu. Ya ibu kan gitu biasanya kan, nadanya tuh melengking gitu. Ya Allah. Tapi kalau pengajian ditanya, jelas Bu? Hah? Dia suaranya kencang kalau di luar pengajian. Kalau di pengajian tuh, Bu, itu yang ketawa ngerasa dia kurang ajar, kok mirip kayak mukaku ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami pertegas ya dari apa yang Ustaz sampaikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya lamanya gak ketemu loh Mbak. Lah emang kenapa nyari aku? Lah iya aku tuh nyari kamu, aku kan punya utang 5 juta. Nah ini aku bayar ya, biar hatiku lega. Ya Allah Mbak, aku juga lupa ya Mbak. Ya udah, di situ langsung kepikiran dengan omongannya Ustaz tadi. Astagfirullah, aku ada janji sama Ustaz ya. Kalau ada duit aku mau kurban. Jadi dia kurban tuh Kamis pagi dapat duit, Kamis siang pergi ke Sungai Ampal beli kambing, sembelih sampai habis asar masih boleh. Tapi jangan sampai keburu adzan maghrib, karena kalau udah keburu adzan maghrib berarti itu namanya sapi atau kambing panjang umur. Berarti umurnya masih sampai setahun ke depan. Ya masih sempat lah untuk ngantri mie gacuan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama. Baik, kemudian berikutnya Pak Ustadz, hewan apa saja yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Cuman 3 Bu ya, unta, sapi, kambing, dan peranakannya. Unta, sapi, kambing. Unta itu dan peranakan ada unta berpunuk 1, unta berpunuk 2, ada unta merah dan lain sebagainya. Kalau sapi ya ada sapi Limousin, ada sapi sapi Bali, ada sapi Brahmana, ya macam-macam lah Bu. Kemudian ada kambing itu kambing biasa, kambing Jawa, kambing kacang, kambing gibas, kambing biri-biri, kambing etawa, nangis, sedih, buyaknya Pang, lihat kalian.
Siapa ketawanya kenceng banget? Masya Allah, berarti bahagia beliau ya, Masya Allah. Ya dong, sombong amat nenek ya. Orang Ustadz puji berarti bahagia. Iya dong. Tuh. Mau kambing etawa, nangis, sedih, buyaknya pak. Jadi ibu semuanya boleh ya. Nah, yang nggak boleh itu apa? Misalnya pakai kuda, apa? Kurban pakai kuda. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Kuda yang putih berambut pirang. Janda yang mana? Ya jelas ya. Oke. Ustaz, oke ya. Jadi selain hewan itu tidak diperbolehkan. Peruntukannya gimana Tat? Peruntukannya untuk unta sama sapi sama-sama 7 orang. Untuk kambing satu kambing peruntukannya untuk 1 orang. Jadi sapi unta 7 itu batas maksimal Bu, bukan batas minimal. Minimal mah nggak ada. Satu sapi 3 orang tak? Ya boleh. 1 sapi 1 orang boleh, 1 orang 10 sapi juga boleh. Yang nggak boleh itu 1 sapi lebih dari 7. 7 itu batas maksimal. Dan saya mau lurusin ya, jangan pakai istilah arisan kurban. Keliru itu. Karena kalau arisan itu nanti mengindikasikan yang dapat 1 dari 7 orang itu yang dapat 1. Padahal tidak, itu bukan arisan, itu namanya patungan. Karena memang 1 sapi untuk 7 orang. Karena lucunya kita sering menggunakan bahasa arisan, betul Bu? Itu keliru. Yang betul itu bahasanya adalah patungan 7 orang. Dan patungan itu bukan meramput, bukan ngawur. Itu ada dalilnya. Hadis Jabir, riwayat Muslim, nahana ma'an Nabi, amal Hudaybiyah. Kami pernah berkurban bersama Nabi pada tahun Hudaybiyah. Al-Baqarah an sab'ah, seekor sapi untuk 7 orang, wal budna an sab'ah, dan seekor unta untuk 7 orang. Jadi memang itu ada aturannya dari Nabi. 7 maksimal. Lebih tat gimana? Nggak boleh. Anak-anak SD itu tat gimana? Biasanya 1 sapi nanti urunan 100.000. 100.000 kumpulin 100 orang jadi 200 orang. Jadi 20 juta. Jadi satu sapi kurbannya anak 200. Itu kasihan sapinya. Dinaikin anak SD 200, pakai anak SD mana bisa diam, lompat-lompat. Bulunya dicabutin satu-satu, apa enggak konyol memang sapinya gitu. Enggak jelas ya. Enggak boleh. Jadi itu dosa Tat? Ya enggak dosa Bu. Boleh dilakukannya boleh, tapi itu bukan kurban. Dapat pahala Tat? Ya dapat. Namanya pahala sedekah. Sama kemarin Tat, kami pengajian 15 orang. Urunan beli kambing 1 kurbannya orang 15. Woi, tidak ada. Itu namanya sedekah. Beli kambing sendiri, dipotong-potong sendiri, dimakan-makan sendiri, disate-sate sendiri. Itu namanya bacaan. Tahu bacaan? Selamatkan. Baik, seperti itu. Tat, kalau dilebihin nggak boleh. Nah kalau kambing Tat, kambing berlaku 1 orang. Yang nilai pahalanya bisa diperuntukkan untuk 1 keluarga. 1 orang yang nilai pahalanya berlaku untuk 1 keluarga. Jadi pahalanya Bu ya. Tapi yang kurban itu tetap hanya untuk 1 orang. Dah di atas namakan suami, nanti Agus Khairul Huda dan keluarga. Berarti keluarganya masuk semuanya. Masuk semua di situ, jelas Bu ya. Jangan takut Ibu. Loh enak betul nama suami terus Pak Ustadz. Ya karena memang yang punya kewajiban punya syariat suami. Ya biarin aja atas nama suami, tapi Ibu tetap dapat pahala sama Tat, sama pahalanya. Tidak ada beda. Ya, sehingga berangkat dari apa yang Ustadz jelaskan tadi. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti di atas namakan. Nah, kecuali kalau memang si suami punya 2 ekor kambing. 1 buat Ustadz, 1 buat anak.
Tahun depan 1 buat ustadz, 1 buat istri. Tahun depan 1 buat ustadz, 1 buat istri. Tahun depan 1 buat ustadz, 1 buat istri. Begitu. Istri. Jadi artinya apa bilang sembarangan aja. Istri yang sama. Sembarangan. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kembali dari apa yang Ustaz sampaikan tadi. Jadi bukan 1 kambing 1 keluarga, 1 kambing untuk 1 orang, nilai pahalanya untuk 1. Dan Allah itu adil ya. Bayangin kalau Ustaz kurban, istri juga kurban. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu, itu kan sama aja bohong. Kalau istri disuruh kurban, itu kan sama aja kayak gimana ya ngomongnya. Istri nanti minta duitnya sama siapa? Lah ujung-ujungnya kan sama kayak Ustaz disuruh kurban 2 kali toh. Nah itu makanya Allah tidak mensyariatkan yang sedemikian. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Kemudian berikutnya, Pak Ustadz boleh nggak saya berkurban tapi saya belum akikoh? Bu, akikoh dengan kurban itu 2 ibadah yang berbeda. Karena berbeda, ya berarti memang nggak sama. Karena kalau nggak sama itu memang beda. Nah kalau misalnya nggak beda berarti memang sama. Makanya karena dia nggak sama, ya dia berbeda. Ya udah gitu aja jawabannya. Baik. Belum Ustaz. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kurban dengan akikah 2 ibadah yang berbeda. Karena berbeda maka tidak ada hubungannya. Orang akikah belum kurban boleh, orang kurban belum akikah juga boleh. Karena memang tidak ada hubungannya. Orang Indonesia aja menghubung-hubungkan padahal kadang nyambung Bu Ai. Ya. Jadi teman-teman kami mempertegas kembali, Bapak Ustadz, idealnya gimana? Ya kalau idealnya mah akikah dulu lah. Orang akikah itu lahir-lahir sudah disuruh akikah. Tapi kan yang kita bahas ini bukan yang ideal. Yang kita bahas ini yang udah terlanjur. Gimana Tat? Sekarang gini aja udah. Ibu punya kemampuan beli 2 ekor kambing. Iya Tat. Ya sudah jangan dipilih. Kalau punya kemampuan dua-duanya, hari ini ibu akikah, nanti lebaran 5 hari lagi ibu kurban. Tapi kalau saya nggak mampu Tat, cuma seekor kambing, ya berarti kurban dulu, udah dekat nih. Habis itu baru akikah. Kalau ibu misalnya nanti Tat ya habis lebaran tanyanya misalnya, ya berarti kalau begitu akikah dulu baru kurban. Paham ya? Tat, paham. Emang orang setua kami begini ini masih boleh akikah Tat? Akikah itu kan konotasinya untuk anak bayi, anak kecil. Menurut Imam Ahmad maksimal 7. Gak bisa 7, 14. Gak bisa 14, 21. Ini menurut Imam Samudra. Imam Ahmad, astagfirullah. Ibu-ibu yang berbahagia. Imam Ahmad mengatakan maksimal 21. Dah, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bilang, oh enggak, akikah enggak ada batasnya. Sampai kapanpun boleh. Walaupun Imam Syafi'i sepakat, afdalnya di tanggal 7, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan bandeng, ikan gabus, yang paling ganteng Ustaz. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Bahwasannya sepakat lebih cepat, hari ke-7 lebih afdal. Tapi yang kita bahas ini bukan masalah afdal, Bu, boleh apa tidak. Nah, menurut Imam Syafi'i boleh. Dan ini pendapat yang menurut Ustaz lebih rajih, lebih kuat. Masalah dalil nanti dibahas tentang bab akikah aja, jangan di sini. Tapi yang jelas itu yang lebih rajih, itu yang lebih kuat, dan itu yang kita pegang. Jadi seumuran begini ini masih boleh akikah? Boleh.
Tapi akikoh aja, nggak usah pakai digendong, potong rambut, kuberi nama. Geli lah kita jadi ustadznya. Melihat ibu-ibu tua begini digendong begini bu tangan. Astagfirullah. Jadi ibu-ibu, bubu, yaya. Aduh susah banget. Bubu, nadanya harus sama. Bu, astagfirullahaladzim. Lucu ya ibu-ibu ini. Emang kalau umur begini lagi lucu-lucunya ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah. Tuh maksudnya. Kemudian berikutnya Pak Ustadz, apakah boleh berkurban? Apa kami ada berkurban Pak Ustadz dengan hewan yang cacat? Jawabannya tergantung. Kalau cacatnya itu di 4 ini nggak boleh. Apa Tat? Yang pertama aura, yang matanya buta. Nggak boleh. Kalau masih -1 silinder setengah nggak masalah. Cukup pakai kacamata. Yang kedua arja, kakinya buntung. Patah. Yang ketiga adalah hazilah, terlalu kurus banget. Kurus, nggak sah. Ini kalau di sini sah. Ini sah. Maksudnya ibu kalau kurban itu sah. Jadi ibu-ibu yang berbahagia. Dan yang keempat maridoh, yang sakit-sakitan. Sakit yang parah bu, kayak antraks, sapi gila, PMK. Ya, tapi itu bukan urusan ustadz, itu urusannya dinas peternakan, kesehatan. Sapi dinas kesehatan. Peternakan bu, ya Allah. Urusin aja BPJS-nya sekalian situ ya. Ini macam-macam aja orang-orangnya. Pusing Ustaz lama-lama. Dinas peternakan sapi, mau dinas kesehatan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang sakitnya parah. Kalau sakit ringan nggak apa-apa, kayak bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar. Tolak angin tuh kan ngawur lagi tuh, lihat. Udah kencang pakai salon lagi. Jadi teman-teman, lama-lama pulang memang Ustadz sudah ya. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya. Bu. Baiklah. Tadi malam tuh saya ceramah sampai jam 11, tapi depan anak-anak muda gitu, seneng seger gitu. Ini pagi-pagi udah ngantuk ya. Oh nenek-nenek ngaku dia. Biasanya kalau panggil nenek marah, sekarang nenek-nenek. Oke Bu ya, jelas Bu ya. Jadi selain 4 hewan tadi sah dijadikan hewan kurban. Walaupun kalau cari sempurna jauh lebih afdol dong. Yang tanduknya patah, sah. Yang kupingnya robek, sah. Tapi kalau memang ada yang tanduknya sempurna, lebih mantap. Ya kan? Baik. Yang terakhir untuk hari ini ya, Pak Ustadz, boleh nggak mengorbankan orang tua yang sudah meninggal dunia? Ulama sepakat mengatakan haram, nggak boleh. Mengorbankan orang tua yang sudah meninggal dosa. Mengorbankan tuh kambing, sapi, unta. Masa orang tua meninggal ibu kurbankan? Ibu anak durhaka itu namanya. Jadi ibu-ibu, tuh kan betul Bu ya, mengorbankan orang tua yang sudah meninggal, gak boleh. Nah kalau pertanyaannya dirubah, Pak Ustadz, boleh nggak saya berkorban? Niat pahalanya untuk orang tua meninggal dunia. Nah itu beda itu. Ini hukumnya boleh. Nah setelah boleh baru ulama berbeda pendapat, pahalanya itu nyampe atau tidak. Pahalanya nyampe atau tidak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas ya sahabat-sahabatku,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan pahalanya tidak sampai, dan ini pendapat sebagian mazhab Imam Syafi'i mengatakan pahalanya tidak sampai. Merujuk pada surah An-Najm 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan sungguh tidaklah seseorang itu mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia kerjakan. Nah, selama dia memang tidak ngerjain apa-apa, ya udah nggak dapat pahala apa-apa. Orang meninggal mah nggak ada apa-apa, nggak ada kerjaannya. Paham ya? Tapi pendapat ini dibantah oleh mayoritas ulama, di mana mayoritas ulama berkata, oh tidak, ayat itu dikhususkan dengan adanya hadis berikutnya. Apa itu? Di mana ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dikhususkan, Bu. Ada sebuah cerita laki-laki datang, ya Rasulullah, mamaku meninggal dunia. Mamaku ini orang yang suka bersedekah. Aku mau bersedekah atas nama mamaku, ya Rasulullah. Apakah aku boleh bersedekah atas nama mamaku? Kata Nabi Muhammad SAW, bersedekahlah dan bagimu pahalanya. Dan bagimu pahalanya. Jadi artinya kita dapat pahala, mama kita juga dapat pahala. Berarti nyampe nggak Bu dikirim meninggal, Bu? Nyampe. Nabi menyembeli, Nabi bilang, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa min ummati Muhammad. Terima ini dari Muhammad dan terima dari umatnya Muhammad. Saya mau tanya sama Ibu, Bu, waktu itu umatnya Nabi Muhammad ada yang meninggal nggak kira-kira? Sudah ada yang meninggal. Berarti kalau begitu sampai itu pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ustadz berkeyakinan apa? Saya berkeyakinan sampai. Ada yang bilang tidak sampai apa Ustadz? Ya terserah. Silakan Anda mati dulu, nanti saya kurbankan. Terus Anda WA, Pak Ustadz, alhamdulillah kirimannya udah sampai. Oh, itu belum termasuk ongkir. Tenang Pak Ustadz, ini ikut program 66 Shopee gratis ongkir. Ceklik begitu. Tidak ngerti ini. Biasa beli di pasar Butun belakang sini soalnya. Kita online belanjanya beda lah. Sorry ya. Oke, gas sembarangan aja. Oh, alah. Ya udah, tunggu sarapan gratis. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil hikmah. Monggo Bu, tafadhol. Daripada Ustadz banyak ngomong, atau ibu juga nampaknya nggak terlalu paham-paham amat ya. Kita persilakan. Karena saya nggak bahas fikih kurban ya, sesuai temanya diminta adalah kurban sebagai ungkapan syukur. Jadi Ustadz hanya memotivasi aja tadi. Tapi kalau ibu mau tanya tentang fikihnya, monggo silakan. Yang mau bertanya kami persilakan. Silakan jamaah. Silakan. Ustadz, bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia di saat sujud terakhir di dalam sholat? Boleh. Dan memang Nabi perintahnya umum. Ya, inna aqraba ma yakunul 'abdu li rabbih fa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya ketika dia sedang kondisi sujud. Fa'aktiru du'a, maka perbanyaklah dalam berdoa. Faqaminun ayustajaba lakum, maka dengan begitu doamu akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkat dari situ, ibu-ibu, dari situ menunjukkan bahwasannya diperbolehkan kita memperbanyak doa. Tapi ini kan bahasa Indonesia. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia doanya cukup dibaca di dalam hati. Supaya kita tidak menambah-nambahi sholat dengan bacaan-bacaan yang tidak bagian daripada ibadah sholat itu sendiri. Ya. Dan ibu jangan takut karena doa di dalam hati sebenarnya itu jauh lebih mulia. Ya, karena semakin di hati
semakin dekat didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maksudnya, Bu. Itu yang pertama. Ada saudara sudah menabung, diniatin untuk kurban, tapi tengah perjalanan nabung ditagih hutang karena nggak ada uang, terpaksa uang tabungan tadi diambil untuk bayar hutang. Gimana hukumnya? Udah bener ini. Memang kalau ibu punya utang dan utang itu sudah jatuh tempo. Saya ulangin ya, sudah jatuh tempo. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan utang tersebut sudah jatuh tempo, maka wajib mendahulukan utang dibandingkan kurban. Kenapa? Karena memang utangnya udah jatuh tempo, berarti udah wajib bayar. Nah, kalau dalam cerita ini tadi sepertinya udah jatuh tempo. Ya. Sehingga karena udah jatuh tempo, ya berarti kami pertegas kembali, hukumnya adalah diwajibkan untuk membayar hutang terlebih dahulu, karena bayar hutang itu hukumnya adalah wajib. Sedangkan melakukan kurban hukumnya adalah sunnah. Seperti itu gambarannya, Bu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, ada teman saya suruh tanyakan. Tanya aja sendiri. Suaminya pelit, kayak dedemit. Mohon penjelasannya, Bu Ani Fendi. Ya, baik. Nah, ini paling ceritanya Bu Ani sendiri sebenarnya. Baik, teman-teman yang berbahagia, apa hukumnya suami yang pelit? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelit itu di dalam syariat, yang dimasukkan pelit di dalam hukum Islam itu adalah seorang wanita, Bu, seorang suami yang tidak memenuhi kebutuhan wajib istrinya, sedangkan si suami itu memiliki kemampuan. Jelas? Jadi kebutuhan wajib, bukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer, yang sekunder. Mohon maaf, ada suami misalnya memiliki kelapangan rezeki, tapi istrinya makan minum aja nggak dikasih. Kalau sampai di definisi ini, Bu, istrinya berhak mencuri uang suami. Serius. Sebenarnya kalau bahasa Indonesianya bukan mencuri, karena itu kan haknya ibu. Ibu sebagai istri itu berhak untuk dinafkahi. Tapi ternyata ibu tidak dinafkahi. Maka ibu mengambil. Cuman bahasa gampangnya kan mencuri, karena ngambilnya nggak bilang-bilang. Apa dalilnya? Adalah dalilnya. Hadis yang diceritakan Hindun ya, menceritakan suaminya Abu Abu Sufyan. Beliau seorang laki-laki yang pelit, yang sekek, kikir. Ya, kata Hindun, boleh nggak aku ngambil uangnya tanpa suamiku tahu ya Rasulullah? Kata Nabi, ambil duit suamimu untukmu dan anakmu secara ma'ruf, secara bijak. Maksudnya apa yang memang bisa dimakan. Ya, itu pelit begitu tuh, Bu, namanya pelit dalam syariat. Nah, adapun nanti kalau kita ngomong suaminya itu bukan pelit gitu, Tat. Makannya dikasih, semua ya dikasih. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, bukan itu masalahnya. Kenapa? Beliau ini pelitnya itu maksudnya pelit yang sekunder. Seperti contoh, jarang ngajakin jalan-jalan, belikan bajunya cuma dibelikan yang murah. Masa saya cuma dibelikan baju si Sesa? Kayak gitu loh Ustadz, pelit banget suami saya. Nggak ngerti merek orang-orang. Nggak ngerti mereka, kasihan. Ya, si Sesa itu mahal, Bu. Baiklah. Itu yang pelit begitu, Bu, itu pelit akhlak namanya. Maksudnya apa, Tat? Suaminya nggak dosa, tapi secara akhlak moralnya nggak bagus. Kenapa? Karena sebenarnya suami itu kalau punya rezeki, lapangkan rezeki istrimu. Karena semakin kau lapangkan rezeki istrimu, semakin lapang rezekimu. Dengerin tuh. Laki-laki. Kedengeran nggak nih? Dengar ya? Oh enggak, ya sudah nggak jadi ngomong. Kenapa laki-laki itu makin melapangkan rezeki buat istri, makin lapang rezekinya? Saya kasih tahu. Laki-laki itu disibukkan dengan ikhtiar. Minim waktu untuk berdoa. Sedangkan istri lebih banyak di rumah.
waktunya lapang untuk berdoa. Nah, kalau kita ngasih rezeki lapang buat istri, hatinya akan ikhlas. Kalau udah ikhlas, muncul semangat dalam berdoa. Kekuatan ikhtiar suami ditambah dengan doa istri menjadi kekuatan yang perfect, sempurna. Itu maksudnya. Nah, saya tuh makanya sama istri ada gaji pokok. Nah, gaji ini saya kasih ke dia, ini apa namanya, uang kebutuhanmu sekian-sekian. Nanti ada Ustadz pendapatan yang saya sebut pendapatan plus-plus. Itu nanti saya ngomong begini, kalau ini dapat segini, kamu dapat segini. Kalau nanti Abi dapat segini, misalnya ada proyek nih mau dagang usaha, kalau dapat keuntungan 10 juta, Umi Abi kasih 2 juta. Kalau keuntungan 15 juta, Umi kasih 3 juta. Itu semangat betul dia tuh. Ngeri Bu. Dengan begitulah akhirnya laki-laki ini yang kebanyakan ikhtiar, minim doa, diperkuat dengan doanya istri. Kasih tahu tuh suamimu itu. Oh, direkamin nih, nanti di tag ya. Di tag suaminya, Mas dengerin gitu ya. Seperti itu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Begitu. Pak Ustadz, apa ada tanda-tanda haji itu mabrur? Mabrur itu Bu, tandanya bukan di Mekah. Tandanya kalau udah pulang. Dia akan punya 3 karakter. Yang pertama, imannya makin dahsyat. Dia nggak percaya lagi dengan yang namanya takut miskin, takut kiri. Itu tuh merusak akidah manusia. Dia udah yakin kalau ada Allah dimanapun dia berada, dia akan bahagia. Ini namanya tauhidnya makin kuat. Yang kedua, syariatnya makin dahsyat. Ibadahnya makin kencang. Ini tak mabrur, sholat di Masjidil Haram itu nggak pernah telat. Bukan itu. Mabrur bukan sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Jabalus Salam. Di sini baru kelihatan. Kalau di sana itu masih sekolah ceritanya. Di sini inilah prakteknya. Dan yang ketiga, akhlaknya makin lembut. Pak Haji udah pulang haji. Ya Allah Bu, jangan panggil haji. Saya ini masih banyak dosa. Oh, itu tawadhu, mabrur. Pak Budi pulang haji. Pak Budi, panggil Pak Haji. Budi. Hanya apa? Haji, bukan hantu. Ya. Orang yang sombong. Ustaz, orang mampu haji tapi tidak naik haji. Apa benar tidak sempurna Islamnya karena rukun Islam? Nah, ibu jawab sendiri sudah itu. Dia ngomong sendiri, jawab sendiri. Kan Pak Ustaz, orang rukun enggak haji. Apakah hajinya tidak sempurna? Saya mau ngomong, ya nggak sempurna karena itu rukun Islam. Dia jawab karena rukun Islam. Ya sudah. Selesai tanggung jawab saya. Haji itu bukan pilihan. Man mata walam yakhud, siapa yang mati belum berhaji, fal yamut, matilah engkau. Insya'a Yahudian, jika berkehendak mati Yahudi, wa insya'a Nasranian, atau berkehendak mati Nasrani. Pilih mana Bu? Mati Yahudi apa Nasrani? Tidak, dua-duanya. Berarti kita wajib untuk berangkat haji. Begitu. Satu terakhir boleh? Silakan. Nggak pakai kertas, kelamaan ini. Langsung aja. Biasanya pertanyaan kertas ini di pengajian yang ibu-ibunya itu malu-malu. Di sini mana ada yang malu? Malu-maluin ya. Apa manfaatnya ini? Orang biasa ibu-ibu, begini. Silakan. Langsung aja. Ayo, ya silakan. Tidak tahu. Ibu nggak dengar pertanyaannya. Kalau meninggal belum haji gimana ya nggak tahu. Ya kan pertanyaannya jadi begini Bu, beliau ini mampu nggak? Kan gitu. Kalau memang beliau nggak mampu, ya memang tidak ada dosa baginya. Ustaz, soalnya dia punya mobil tapi dia nggak pergi haji. Kok Ibu kayak kenal orang yang itu dibahas tadi? Siapa orangnya? Satu kepala aja. Makanya kan tadi saya tanya, mampu apa tidak? Kalau memang mampu, berarti dia menanggung dosa yang tadi loh, yang Ustaz ancam tadi loh, Yahudi apa Nasrani tadi loh. Tapi kalau dia nggak mampu, ya nggak dosa. Yang tahu siapa? Ya dia sendiri. Dan Allah yang paham. Kan dia bisa aja bohongin saya, bohongin ibu. Tapi kalau Allah mana bisa dibohongin? Ini bukan KPK Bu, bukan polisi. Bukan kantor pajak bisa dibohongin. Ini Allah.
nggak bisa dibohongin ya. Jadi ya begitu Bu. Ngeri ancaman. Tadi udah ditutup, sekarang tanya lagi, ayo. Kenapa? Ya Nabi bersabda, man idza safaral abdu aw marido, jika seorang hamba itu sakit atau di perjalanan, maka kata Nabi dia akan diberi pahala seperti apa yang dia lakukan dalam kondisi sehat ataupun di perjalanan. Itu yang disebut dengan kekuatan pahala hati, yaitu pahala niat. Ya, jadi ibu niat mau berangkat ke masjid Jabalus Salam mau pengajian, tiba-tiba mau depan pintu, naudzubillah jangan sampai terjadi kakinya kejatuhan besi, bengkak nggak bisa jalan, akhirnya ibu nggak jadi kesini, ibu pahalanya untuk pengajian. Paham ya? Yang penting dia udah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kita cukupi sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi Bu ya, jangan sampai tinggalkan puasa Arafah. Nanti hari Ahad kita melakukan puasa Arafah, insya Allah. Hari Ahad ya, kita melakukan puasa Arafah. Pak Ustadz, kalau di Mekah kan Arafahnya hari Sabtu, ya Ibu double Sabtu Ahad juga nggak apa-apa. Bahkan sebenarnya bukan Sabtu Ahad Bu, dari Sabtu pekan lalu kita udah puasa. Dari Sabtu Minggu lalu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mestinya puasa begitu, baru Minggu Arafahnya. Ya, tapi kalau memang belum puasa, ya nggak apa-apa. Yang penting Arafahnya jangan ditinggalkan. Baik, kita cukupi dengan berdoa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa khina fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman la tada' lana dhanban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hajatan illa adaita wala hamman illa farajta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya qadiyal hajat iqdi hajatina wa hajatuna katsir wa anta la tahtaju ilal bayan wa tafsir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajaran untuk kita bersama. Dan juga mohon doanya suratul Fatihah untuk ini. Saya baru dengar kabar tadi ada sahabat kami yang ketepatan anaknya di rumah sakit dalam kondisi kritis. Mohon doanya, mudah-mudahan salah satu penggerak dakwah kami juga namanya Mbak Sainia, mudah-mudahan anaknya diberikan kesehatan dan bisa sembuh kembali seperti sedia kala. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.